Selamat sore teman-teman. Oke, mari kita mulai ya. Hari ini seru ya teman-teman ya. Baik, kenapa indeks kita jatuh? Pasti ya. Wah, harusnya teman-teman juga udah tahu lah kenapa kan. Ya, pasti penyebabnya teman-teman mau bilang itu karena MSCI. Kalau buat saya, MSCI itu adalah trigger doang ya, trigger. Jadi dia bukan pemicu utamanya, dia cuma trigger doang. Tapi oke lah, kita bahas sebentar ya tentang MSCI. MSCI ini itu bukan baru kita bicara hari ini, tetapi MSCI itu kan sudah pernah ya menyebabkan kejatuhan pada indeks di mana dia baru mengumumkan adanya wacana. Ini ingat ya, wacana tentang penyesuaian. Itu mungkin di Desember atau di mana gitu ya. Dan kita juga udah bilang ya, apa sih yang akan membuat si indeks kita yang naik begitu bagusnya itu kira-kira jatuh. Dan salah satunya memang karena itu ya. Karena penerapannya itu mungkin penerapannya akan ada di sekitar Januari ini apa Februari atau enggak sampai ke bulan Mei. Oke? Nah, tapi nanti penerapan utamanya ada di bulan Mei sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kita sudah di warning lah ya sama MSCI. Bukan di warning, bukan kita, oke? Si bursa efek atau otoritas bursa itu sudah di warning sama MSCI kalau dia akan melakukan penyesuaian. Dan itu sudah lama. Ya, dan satu hal yang mungkin ya saya harus kritisi ya, mungkin ya kita boleh lah ya mengkritisi sedikit. Kenapa baru reaksinya sekarang? Kenapa baru mengirimkan protesnya itu mungkin berapa hari yang lalu ya? Ya itu jadi pertanyaan. Nah itu MSCI sudah bersurat ke kita itu udah berapa lama kan? Kenapa baru protes sekarang ini atau nggak tahu ya apa memang otoritas bursa sudah protes dari kemarin ternyata nggak ini ya nggak melakukan apapun gitu ya MSCI nggak melakukan apapun kemudian habis itu hari ini adalah deadline-nya untuk diberikan jawaban baru mereka protes kemarin ya, ya itu urusan otoritas ya gue nggak mau tahu lah ya itu juga apa di luar dari apa ya di luar dari wewenang kita. Nah, sekarang apa yang kita mau lihat di sini? Apakah MSCI itu merupakan penyebab? Oke, itu trigger ya, itu trigger. Tetapi teman-teman harus ingat bahwa di Bursa Efek Indonesia isinya itu bukan saham-saham yang ada di MSCI. Yang masuk ke MSCI berapa sih? 30, 40, 50? Ya, itu yang masuk ke MSCI. Oke, nah tetapi yang jadi masalah di Bursa Efek Indonesia adalah kalau orang panik, semua dibuang. Yang bagus-bagus juga dibuang. Pokoknya udah, yang penting indeks itu hancur, maka semua kita buang. Ya, teman-teman harus ingat sekali lagi ya. Indonesia diturunkan ya dari emerging ke frontier lah apa segala macam itu sebenarnya tidak ada hubungannya sama fundamental dari perusahaan-perusahaan tersebut. Oke? Tidak ada hubungannya. Sedangkan market maker mengambil atau memborong saham ya, memborong saham itu berdasarkan fundamental dan prospek perusahaan itu ke depannya, bukan karena dia masuk MSCI. Ya, ingat ya ini ya. Jadi jangan 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 salah fokus. Jangan salah fokus. Ini benar-benar teman-teman harus hati-hati. Jangan salah fokus. Ini sama seperti kalau kemarin saya bicara mengenai bumi ya, bumi kita bicara mengenai setup atau trading system kita. Trading system kita memberikan alert nggak ke saham itu? Kalau enggak, ngapain gitu lu masuk ke situ? Ya kan? Nah, tiba-tiba ini ya mungkin sebelum hari ini lah ya tiba-tiba beberapa hari yang lalu pada pintar sekali menghitung oh ini ya kemungkinan besar bumi akan masuk MSCI bla 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 segala macam. Dia menghitung semuanya. Suddenly si trader yang tadinya scalper, yang tadinya swing berdasarkan chart, yang position berdasarkan fundamental dan chart ya, berubah menjadi ahli matematika menghitung. Oh menghitung, oh iya nanti MSCI, maka dia harus bumi harus segini, segini, segini. Itu kan sama saja dengan kita bilang ya, oh trading system gua yang ini nanti. Ya sekarang trading system gua pakai yang ini. Itu kan lu berubah-ubah ya. Ya kan? Lu merubah-rubah trading sistemnya lu gitu loh. Buat apa? Sebentar, ini harus ditutup dulu. Nah, ya.
kita tidak melakukan itu. Ingat ya, teman-teman ya. Kalau lu trader, maka lu stick to your plan. Ya, plan lu seperti apa? Ya udah itu yang lu lakukan. Kalau memang hari ini misalnya nih ya plan ternyata ada yang kena stop loss, ada yang kena trailing stop, ya sudah lu keluar aja. Itu. Tetapi bukan karena ini karena MSCI maka akhirnya hancur dan berantakan. Tidak, bukan karena itu. Ya, bukan karena hari ini berarti ini ya. Berarti semua indeks itu akan runtuh, indeks harga saham gabungan kita akan jatuh dan lain sebagainya. Jadi ini berarti udah saatnya kita kabur. Lu masih ingat nggak? Lu masih ingat nggak proses di mana trading halt itu terjadi? Masih ingat nggak? Yaitu waktu COVID kemarin kan? Ya, waktu COVID kemarin di mana jatuh-jatuh. Nah, apa yang terjadi di situ? Lu masih nggak belajar gitu? Itu kan baru berapa tahun yang lalu. Ya kan? Harusnya kita udah belajar dong. Apa yang terjadi di situ banyak sekali akhirnya bisa mendapatkan harga-harga diskon. Ya, tetapi ya tidak semua kita serok dong. Ya, artinya balik lagi. Poinnya itu adalah lu lihat market maker itu mengambil saham-saham ini karena apa? Bukan karena MSCI. MSCI itu adalah sebuah fasilitas untuk dia keluar barang. Oke, sebuah fasilitas untuk dia keluar barang. Dia nggak mungkin serok karena indeks apa saham ini masuk MSCI. Itu cuman indeks-indeks atau reksadana yang memang orang pakai itu buat apa ya? Buat investing jangka panjang dan lain sebagainya. Cuman buat gue nggak punya uang nih ya, gue punya uang lebih nih, aku taruh di mana ya, cuma buat ditaruh aja daripada dia mati begitu. Nah itu kayak gitu. Ya lu sama lihat MSCI itu kayak reksadana-reksadana yang beredar di Indonesia lah. Ya kurang lebih kayak gitulah. Ya kalau bahasa-bahasa itunya gue nggak bisa menjelaskan karena gue nggak belajar tentang begituan juga. Tetapi buat saya ya, kalau kita adalah trader, berarti lu punya trading system. Trading system lu mengatakan seperti apa hari ini? Ya kan? Apakah ada alert buat keluar? Kalau ada alert buat keluar, keluar. Bukan karena MSCI-nya. Dan ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran saya sudah sejak lama ya. Mungkin kita udah sempat share di komunitas juga, di grup juga ya. Ini kira-kira apa ya, kira-kira kapan ya dia akan meledak dan lain sebagainya. Nah, ledakan-ledakan ini ya hari ini ya mungkin kita lihat ya triggernya itu adalah karena MSCI, oke? Nah, gue nggak akan bahas terlalu banyak tentang ini, tetapi mungkin kita akan bahas sebenarnya apa yang perlu lu khawatirkan sehingga lu harus mutusin gue keluar atau tidak dari market, ya. Oke, nah kita lihat ya. Jadi ada beberapa, ini mungkin beberapa aja yang mungkin yang bisa kita bicarakan di sini lah ya, yang utama-utama aja. Pertama adalah kondisi perekonomian Jepang. Apa urusannya Jepang sama kita? Ya, apa urusannya Jepang sama kita? Ini masalah adalah di likuiditas. Jepang sama kita jelas bermasalah sekali. Karena itu adalah tujuan ekspor kita. Ya, kemudian habis itu kita juga banyak sekali dapat pinjaman dari sini ya. Itu jelas banyak sekali lah ya. Tetapi yang kita mau lihat itu adalah kondisi perekonomian Jepang ke global. Karena itu lebih penting dibandingkan dengan ke kita tok. Ya, nah kalau apa yang lu lihat dari kondisi ekonomi Jepang, kondisi ekonomi Jepang itu sebenarnya sedang bermasalah. Salah satunya adalah karena ini yang saya tebelin, karena carry trade-nya. Ya, carry trade. Carry trade itu apa? Dulunya, ya dulu ya bukan sekarang-sekarang. Dulu kenapa Jepang itu kayaknya asik banget ya memberikan banyak sekali negara-negara kredit ya, kreditnya gampang banget, jepret jepret jebret gitu kan. Ya, kemudian habis itu kayaknya Jepang itu demen banget ya membeli surat utang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di dalam negerinya sendiri suku bunganya itu minus. Ya, suku bunganya nol, suku bunganya minus. Ya, jadi kalau dia murah, suku bunganya murah, ya sedangkan di luar selisih suku bunga itu tinggi. Karena itulah makanya dia borong lah, ya apa boro ya, pinjem uang di perbankan Jepang untuk pergi. Ya pergi. Kenapa banyak sekali startup-startup dibiayain oleh Jepang? Kenapa bonds di US ya akhirnya ya pemegang terbesarnya adalah Jepang dan sebagainya. Itu karena carry trade itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah si ekonomi Jepang itu lagi bermasalah.
ya, quote and quote ya, lagi bermasalah. Bermasalah dalam arti inflasinya mau naik ya, kemudian habis itu dia lagi kesulitan likuiditas, karena memang globalnya sendiri itu bermasalah kan, ya. Pemasukan Jepang itu sendiri itu besar di ekspor. Ya, besar di ekspor. Nah, kalau di sekelilingnya lagi bermasalah gimana gue ekspor? Belum lagi perang tarif dan lain sebagainya kan. Nah, ekspor gue udah pasti akan berkurang. Ekspor berkurang berarti apa? Kedua yang mereka andalkan adalah pariwisata. Ya, pariwisata. Nah, pariwisatanya pun akhir-akhir ini bermasalah, terutama sejak dia bermasalah sama Cina. Karena Cina lu tahu sendiri, turis Cina itu hampir boleh dibilang top one di mana-mana kan, termasuk di Jepang. Yang sadar itu nggak ada. Kalau saya tidak salah ya, itu sekitar 10% dari pemasukan Jepangnya sendiri itu keangkat gitu. Ya. Nah, itu menjadi trigger utama. Nah, karena jadi masalah, otomatis yen mata uangnya dia terus melemah. Nah, pelemahan mata uang yen memang enak buat kita. Buat yang wisata-wisata itu yang ke sana itu enak. Tetapi buat di dalam negeri mereka itu menjadikan barang-barang mereka menjadi lebih mahal. Ya, barang-barang mereka yang mereka pakai sehari-hari lokalnya itu menjadi lebih mahal buat mereka ya, karena mereka kan ngandalin yen ya. Lu lihat rupiah lah, rupiah kan udah 17.000 tuh. Lu berasa nggak kayaknya kok naik, itu naik ya, apalagi barang-barang import itu naik semua. Gimana? Gitu kan. Nah, itu juga dialami oleh mereka-mereka yang di Jepang itu sendiri. Nah, karena barang-barang naik ya, karena ini ya pelemahan yen, mau nggak mau ya inflasi ikut naik. Inflasi naik ya mau nggak mau ya si Bank Sentral Jepang itu mau nggak mau naikin suku bunga. Begitu suku bunga mulai dinaikin, ya. Nah, yang carry trade itu lebih panik lagi. Dari tadinya dia tidak perlu bayar bunga, cuma bayar administrasi segala macam ya. Sekarang harus ada bunganya. Nah, begitu udah ada bunganya, maka investasi-investasi yang di luar itu mulai ditarik-tarikin. Karena mereka butuh nutupin ini. Ya, nutupin kredit-kredit yang sudah mulai berbunga nih, dia butuh tutupin gitu. Ya, nah itu masalah di likuiditas. Kita udah pernah bicara mengenai carry trade ini. Ya, teman-teman tinggal cek-cek aja ke belakang lah. Gue tau lah kalau udah bicara masalah ini, lu orang pasti tidak senang. Padahal ini penting buat lu bisa menentukan gua tetap di market atau tidak. Ya, gua harus pergi atau gua serok gitu. Ya, oke. Nah ini jadi masalah. Nah, karena masalah likuiditas, karena ini ya, karena di dalam ini ada resiko yang mulai muncul, teman-teman bisa lihat bonds yield-nya Jepang yang 10 tahun itu mulai naik. Oke, kenaikan yield ini itu menunjukkan pasar minta kompensasi lebih tinggi ya untuk resiko-resiko ekonomi fiskal dan likuiditas. Ya, artinya gini loh, lu punya utang nih misalnya, lu minta orang tutupin, tapi orang itu tahu bahwa kondisi keuangannya lu lagi bermasalah. Kira-kira dia akan ngasih lu dengan mudah nggak? Ya pasti tidak kan. Nah itu yang menunjukkan bahwa oh ini bukan karena pasar jual mahal ya, tapi pasar juga menghitung resikonya. Lah kalau memang ini resikonya ke depannya lagi jelek, gua harusnya mempertahankan likuiditas itu buat gue sendiri dong. Ya kan? Tapi kalau misalnya gue ada lebih nih, oke lah, gue kayaknya masih bisa lah bantu lu. Apa yang lu lakukan? Ya lu akan minta sebuah kompensasi yang lebih tinggi, gitu loh. Itu tandanya kenapa yield bondnya itu juga naik. Itu bukan cuma di Jepang. Nanti kita lihat yang US ya. Nah, tetapi ini bisa jadi masalah utama. Ya bisa jadi itu sebuah trigger, bisa jadi bomnya itu dari Jepang dulu. Nanti akhirnya berentet kemana-mana. Nanti kita lihat ya. Oke, nah sebelum lagi kalau kita bicara mengenai politik di dalam negeri mereka. Kan baru-baru ini Perdana Menteri sudah membubarkan DPR ya. Membuka DPR kenapa dia bubarin? Karena ini DPR hasil pemilu yang dulu yang mungkin dibilangnya kepentingan politiknya dukungannya itu bukan ke dia. Ya, karena itulah makanya dia bubarin agar ada pemilu lebih awal. Nah, pemilu lebih awal itu diharapkan lebih mensupport kebijakan-kebijakan Perdana Menteri yang saat ini. Ya, karena itulah dia bubarin.
Oke. Nah, pembubaran parlemen ini yaitu otomatis akan memicu reaksi politik ya. Nah, kita nggak tahu rakyat ini mendukung nggak perdana menteri yang ini. Kalau tidak, ya maka resiko politik akan terjadi lagi tuh. Nah, jadi karena itulah makanya itu di dalam negeri mereka itu lagi dihitung oleh market. Berarti kan resiko naik nih. Ya, resiko naik. Nah, pelemahan ini kenaikan yield bond ini sekali lagi itu akan menguntungkan emas. Ya, itu akan menguntungkan emas. Jadi kalau lu tanya kenapa emas naik, itu banyak sekali faktor. Salah satunya adalah ini. Ya. Nah, kenapa kita memperhitungkan dia? Salah satunya juga karena Jepang itu adalah pemegang obligasi terbesar, ya, pemegang surat utang terbesarnya Amerika. Itu sekitar 1 triliun lebih. Ini data tahun 2023 ya. Saya pikir ya bedanya pasti nggak jauh-jauh dari sini ya. Ya antara kalau nggak Cina berarti Jepang. Tapi Cina kan udah pernah itu ya mendeklar kalau dia udah mulai tidak memperpanjang surat utangnya US kan. Jadi makanya turun kan. Tapi Jepang itu masih ya. Nah, dan kita lihat yield curve-nya US itu juga sama naik. Berarti kan resiko untuk likuiditas, fiskal, moneter, dan lain sebagainya itu memang dianggap oleh investor itu naik. Oke, US bonds yield-nya naik ya, yang Jepang itu naik ya. Teman-teman mungkin bisa lihat yield yang lain juga udah pasti akan ikutan naik. Ya, artinya kita memiliki likuiditas yang sangat-sangat ketat. Orang udah mulai sangat berhati-hati ya. Oke, nah kalau lihat begini ya artinya balik lagi kenapa emas naik terus ya salah satunya karena faktor resiko di global itu naik ya. Faktor resiko di global itu naik. Nah, teman-teman lihat ya, apa sih yang mendasari kenapa US yield-nya itu juga naik ya, indeks US itu Trump itu bilang, "Oh, dia melemah ya." Ya sudah nggak apa-apa, biarkan aja. Si Trump itu jarang sekali berbicara seperti itu loh. Kalau dia nggak ada alasan di baliknya. Kenapa dibiarkan indeks dolar itu terus turun? Salah satunya itu membantu yen. Ya, quote and quote loh ya. Salah satunya adalah membantu yen. Karena yen, kalau lu kan kemarin diintervensi kan. Kita lihat yang ini ya. Ada catnya kok. Nah, yen mana ya? Nggak ada ya. Ada di sini kali. Nah, ini ya. Yen ini kenapa turun? Ya, kenapa dia menguat? Itu salah satunya karena intervensi. Ya, intervensi ini kelihatannya berhasil kalau indeks dolarnya juga ikut turun. Jadi indeks dolarnya terus melemah. Ya. Nah, itu salah satunya untuk membantu yen juga. Bukan bukan berarti mereka tidak mengendalikan indeks dolar dan lain sebagainya. Enggak, tetap dikendalikan. Ya, artinya ya tidak sampai hancur-hancuran lah ya. Kalau lu lihat indeks dolar itu sebentar, chartnya mana ya? Nah, ini indeks dolar. Ya, kalau lu lihat technical sebenarnya dia udah nge-breakdown. Ya, dari turun, kemudian habis itu dia sempat nge-best, ini break lagi. Ini kalau lanjut, ya berarti kan kita tahu indeks itu akan terus melemah, indeks US itu akan terus melemah. Nah, itu jarang sekali dibiarkan. Ya, jarang sekali dibiarkan. Kenapa? Karena ini adalah modal politiknya si Trump. Modal politiknya si Trump. Karena dia bentar lagi juga akan pemilu selang. Nggak mungkin dia akan biarkan dia terus turun. Tetapi kalau lu lihat resikonya, ya makanya akhirnya udah dibiarkan terus melemah. Ya, ini ingat ya, quote and quote dibiarkannya itu quote and quote ya, tetap dijaga ya, bukan berarti oh dia akan terus melemah. Tapi secara teknikal kalau dia lanjut itu ada potensi ya, berarti akan ada kelanjutan tren yang memang terus melemah. Ya. Oke. Nah, pelemahan US dollar itu juga sama-sama seperti pelemahan yen. Dalam negerinya itu otomatis pasti akan ada kenaikan pada harga. Ya, karena kan mereka harus mengimport kan. Ya, mengimport otomatis jauh lebih mahal dong. Kalau dia kuat, ya otomatis lebih murah kan. Tetapi kalau dia melemah, otomatis barang-barang hasil importnya itu akan jauh lebih mahal. Ya, dia akan jauh lebih mahal. Otomatis ya inflasinya mungkin akan naik kembali gitu loh. Nah, kalau dia inflasinya mulai naik kembali, di mana The Fed itu kan sekarang udah mulai ya mau turunin suku bunga kan, itu otomatis akan ketahan. Ya akan ditahan. Nah, kalau ditahan, ya gimana? Balik lagi ya. Kalau suku bunga tetap tinggi, ya otomatis roda perekonomiannya mulai mandek nih nanti. Ya sekarang kan udah mulai bagus nih. Data-data yang ekonomi yang masuk sih bagus-bagus kan. Ya. Nah, ini mungkin nanti akan mulai mandek lagi ya.
Kenapa ditahan? Ya salah satunya pasti The Fed itu mulai mikir dong, wah ini kalau begini likuiditas kurang, gelontorin, uang terus ke pasar kan, ini pasti akan ya efeknya ya inflasi akan mulai melaju kembali. Nah, itu kan nggak bagus kan. Nah, otomatis mereka akan mulai tahan kembali. Ya, ini kurang lebih lah secara ini garis besarnya ya. Nah, sedangkan kondisi di dalam negerinya mereka sendiri, ya selain perekonomian dan moneter ini, di dalam negerinya sendiri itu ya ini gue nggak tahu lah pakai bahasa apa, tetapi itu jelas mulai memanas. Ya, mulai memanas. Salah satunya ya karena kebijakan si Trump. Teman-teman mungkin tahu, Minnesota itu sempat ada penembakan kan, ya yang pertama yang cewek, kemudian kemarin itu ditembak lagi. Jadi udah meninggal 2 orang hanya gara-gara si ICE itu, di, provinsi yang di kota yang sama. Ya dan itu akhirnya membuat, apa ya kita bilang ya, eee eee kan gini, negara bagian itu kan ada yang dikuasai oleh Demokrat, ada yang dikuasai oleh Republik kan, ya. Nah, yang dikuasai oleh Demokrat ini mulai naik nih, tensinya mulai naik, ya, tensinya mulai naik. Nah, kemudian habis itu mulai dibawa ke DPR, ya. Akhirnya makanya mungkin nanti tanggal 30 itu kemungkinan besar akan shutdown, ya, shutdown lagi. Salah satunya adalah karena anggaran untuk si ICE itu mungkin ya, Demokrat, pengen itu dirombak. Ya, Demokrat pengennya itu dirombak, kemudian habis itu ada ngomongin soal debt debt ceiling karena debt ceiling-nya, plafon dari kreditnya US itu memang sudah sangat-sangat tinggi, bukan sangat tinggi lagi, itu udah all time high ya. Berarti bisa jadi kalau nggak dicegah itu sky's the limit kan, anggaran fiskal dan lain sebagainya. Tetapi anggarannya si ICE itu menjadi sebuah alasan utama. Ya, deadlock yang terjadi pada pembahasan anggaran itu. Jadi ya nanti Januari kemungkinan besar akan, eee, shutdown lagi, ya. Nah, shutdown itu sebenarnya bukan sebuah masalah baru lah ya, terutama zamannya si Trump lah. Zamannya Trump itu ya memang dia dia terkenal dengan ya dikit-dikit shutdown kan karena tidak tercapai kesepakatan. Ya tetapi di jangka panjangnya itu otomatis akan membuat investor mulai melihat ya, kok Amerika kayak gitu ya selama si Trump ya. Jadi ini kepercayaannya pasti akan turun. Ya, kepercayaannya buat si Trump-nya sendiri juga sebenarnya tidak terlalu bagus ya. Oke, nah nanti Juni itu bakalan ada pemilu selah. Ya, pemilu selah untuk menentukan nih kira-kira masyarakat atau rakyat Amerika itu mau kemana nih condongnya. Ya kalau lu lihat ya, nggak usah bilang masyarakat mereka lah, gua nggak ngerti juga lah masyarakat mereka ya. Tapi kalau kita lihat secara global aja, cukup banyak yang tidak gitu seneng ya sama si Trump ya. Ya lu, kemarin dia masalah di Greenland ya, mulai ngobok-ngobok si Eropa, kemudian habis itu Kanada, kemudian habis itu Amerika Latin, Amerika Selatan, itu udah jelas diobok-obok kan. Ya belum lagi akhirnya, Iran ya, Iran juga kita belum tahu ya apakah dia akan serang apa enggak kan. Tetapi kalau lihat, ini ya, proses, terus meningkatnya harga emas dan sebagainya, memang pasar itu mulai lihat bahwa ini kelihatannya bakalan ini ya, bakalan dimainkan terus. Sehingga ya ya resikonya itu terus 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 kayaknya, terus dinaikkan agar ya emas itu juga menjadi, tempat di mana likuiditas itu masuk ke situ gitu. Jadi ya ini kurang lebih lah ya, ya teman-teman, gua rasa teman-teman pasti seenggak-enggaknya bisa ngeraba lah kondisi di sini ya. Nah kalau gue bilang di sini ada potensi perang saudara itu maksudnya antar negara bagian itu mulai mulai ini ya, mulai melakukan protes secara terang-terangan ke, kalau mereka kan itu ya, mmm, ke pemerintah pusat. Ya mungkin nggak kayak kita lah ya. Ya tapi mereka kan setiap negara bagian itu punya administrasi sendiri kan, ya. Nah mereka punya mungkin kayak perundang-undangan yang berlaku di negara kayak kayak kita mungkin kayak Perda segala macam kan. Nah kebetulan karena mereka lebih, faksi-faksi politiknya itu lebih jelas, ada Demokrat, ada Republik ya. Jadi otomatis yang ini ya, yang tidak sejalan dengan pemerintah otomatis berani untuk
mulai bersuara nih, ya, mulai 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 quote and quote melawan gitu loh ya. Jadi ini kita lihat ya. Nah, kalau di pemilu sela itu seandainya nanti ternyata Trump menang, pas salah, Demokrat menang, maka Trump itu ada potensi kena impeachment. Ya, kalau sekarang dia lakukan impeachment itu percuma karena Republik itu jauh lebih besar kan ya dibandingkan dengan Demokrat itu percuma. Nah, salah satu-satunya jalan adalah mereka harus menang di pemilu sela. Kalau mereka menang di pemilu sela, potensi untuk impeachment itu akan naik. Ya, itu mungkin nanti cerita di bulan Juni, bahkan kalau impeachment itu mungkin akan berlangsung berbulan-bulan kan. Ya, tapi itu akan jadi sebuah risiko yang akan diperhitungkan oleh pasar. Ya, jadi pasar melihat resiko politik. Ya, belum lagi ngomongin soal Trump mencoba untuk ikut campur di dalam keputusan-keputusan The Fed. Ya, itu jelas ya akan sangat sangat mempengaruhi kepercayaan pasar. Apalagi US itu mata uangnya dipakai global. Beda kan kayak rupiah kan, ya. Kalau rupiah diikut campur ya sudahlah turun-turun aja lah nggak ada yang lihat juga gitu loh rupiah 17.000 kemudian habis itu yang lain panik nggak ada kan negara lain tuh nggak ada. Ya, tapi kalau The Fed sampai diikut campur seperti ini ya jelas investor akan mulai lihat gitu ya bahwa oh ini resiko akan naik. Ya, teman-teman ngerti lah ya, Bank Indonesia kan sudah masuk tuh, ya. Gue nggak ngomongin itulah, udahlah. Ya, nah, kemudian habis itu negara yang satu lagi. Ini baru-baru ini ya, baru mungkin semalam apa 2 hari yang lalu ya. Itu Cina. Ya, Cina sendiri itu dilanda isu atau rumor kudeta. Tapi bahasa mereka itu bukan di situ. Bahasa mereka adalah pembersihan elit atau pembersihan elit ya. Ya bahasa ini ya yang dikeluarkan oleh ini ya departemen penerangannya dia lah ngomong begitu ya. Dikatakan si sedang membersihkan sistem ini gue terjemahin bebas aja lah ya. Si sedang membersihkan sistem agar lebih efisien menjelang konflik geopolitik jangka panjang. Ya bahasanya keren ya. Bagus banget ya. Ya, tetapi yang pasti adalah gini, pasar mulai melihat kondisi Cina adalah ini berarti bakalan menuju ke satu rezim otoriter yang sangat-sangat kuat ya. Di mana ini hampir sebagian besar yang tinggi-tinggi di atas itu hilang. Ya, hilang. Maksudnya hilang dalam arti dicopot jabatannya. Ya, soal nanti dia kayak gimana juga nggak tahu lah ya. Dan tuduhannya itu memang berat ya. Tuduhannya adalah tuduhan korupsi. Jadi ada yang bilang dia jual ini informasi ke US, ya ada yang itu yang korupsi-korupsi itu hampir habis. Ya, hampir habis. Jadi petinggi-petinggi dari jenderal sampai ke kolonel itu diciduk semua. Ya, jadi kalau ini ya secara awam ya gue lihat ya, lu pentolan-pentolan itu kan dia tahu ya strategi lu tadinya lu tempatin tentara itu di sini, kapal itu di sini segala macam. Kan lu tahu bagaimana menempatkannya, kemudian kekuatan mana yang kuat dan lain sebagainya kan dia tahu ya. Ya kan? Nah, ini tiba-tiba hilang. Pek. Ya, nah digantikan dengan orang baru. Nah, ini berarti kan untuk jangka pendek ya, jangka pendek ini kalau gua awam loh ya, gua bukan ahli-ahli begituan ya. Kalau gua awam nih yang tadinya pemikir, yang tadinya tahu posisi-posisi, kenapa ditempatkan di situ. Nah, tiba-tiba orang baru itu harus mulai merangkai, mengurai kembali nih. Kenapa dia di sini ya? Oh, dia mulai mempelajari itu semua kembali gitu. Ya, lu kebayang nggak? Ya kan? Jadi dalam jangka pendek, ya hampir boleh dibilang kayak seperti Cina ini agak-agak ini ya, agak-agak kehilangan sosok-sosok yang ngatur-ngatur itu. Ya, ini jangka pendek. Nah, apakah akan dimanfaatkan atau tidak, ya kita nggak tahu. Tapi kalau sampai dimanfaatkan, oh ini lumayan ini ya, lumayan selesai gitu ya. Dia satu superpower ekonomi, kedua dari sisi ini ya, dari sisi persenjataan dan angkatan bersenjata, dia itu dia kedua yang terkuat kan setelah US kan. Nah, itu ya ya perlu diperhitungkan. Tapi kita nggak lihat itulah ya. Yang kita mau lihat itu adalah dampaknya ke perekonomian. Dampaknya ke kepercayaan pasar terhadap si ini sendiri ya, si siapa namanya? Si Cina itu sendiri. Terutama dari
investor-investor luar ke situ. Ya, dampaknya gimana? Ya karena ada konsentrasi kekuasaan yang begitu ekstrimnya. Jadi ya pasar mulai hati-hati. Sekarang aja dikontrol begitu aja pasar udah hati-hati kan. Lu harusnya kalau kalau menurut teori si Ray Dalio, mata uang yuan itu harusnya sudah menggantikan US dollar. Tapi kenapa tidak? Karena mata uang yuan itu dikendalikan penuh. Ya kan kalau dia dikendalikan penuh ya lu bagaimana lu mau biarkan yuan itu bergerak menurut mekanisme pasar kemudian menggantikan US kan nggak mungkin. Ya, nah salah satu alasan juga kenapa si emas kuat ya salah satunya adalah karena itu. Karena ketiadaan ini ya dibilang apa ya fiat currency yang bisa menjadi tolak ukur terhadap hitungan-hitungan ini ya barang-barang secara global untuk perekonomian secara global. Nah, balik lagi ke si emas ya. Jadi dengan kata lain ya Cina menjadi lebih terkontrol secara politik. Betul, itu harus bagus ya. Itu harusnya bagus. Kita lihat ya bagaimana Cina berkembang dari cuma berapa tahun kemudian jadi bagus ya. Tetapi semakin tidak ramah terhadap investor global. Ya, ini kondisi sekarang. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Xi Jinping sekarang menunjukkan bahwa betul dia masih punya kekuasaan yang sangat kuat. Karena dia bukan baru pertama kali melakukan itu loh. Ya, bagaimana saya kalau tidak salah ya, dulu sebelum dia kan Mao Zedong ya. Benar nggak sih? Ya pokoknya bagaimana dia menyingkirkan yang satu itu, ya kemudian habis itu ada ini kan, setelah itu ada 3 ini kan, pokoknya ada ceritanya lah, teman-teman tinggal baca aja ya. Gue lupa-lupa ingat, pokoknya ada ceritanya bagaimana akhirnya dia nongol. Ya nongol akhirnya menggantikan sampai hari ini. Ya teman-teman tinggal itulah, cek harusnya di internet ada. Mestinya ada. Karena saya juga ini kan, ya, ngambil-ngambil dari internet juga kan. Oke, nah dari 3 itu saja, lu bisa menjawab kenapa emas itu sampai 5.200 bahkan masih terus menguat. Masih akan terus menguat, ya. Ketidakpastian institusional global itu membuat emas itu diuntungkan. Bukan karena krisis, tetapi karena kepercayaan terhadap sistemnya itu mulai nggak ada. Ya, kepercayaan terhadap sistemnya itu tidak ada lagi. Ya, dan emas itu kenapa terus melaju? Karena ada demands yang defensif, ya, demands. Jadi permintaan untuk mengamankan likuiditas mereka. Oke, mengamankan untuk likuiditas mereka. Ya, makanya dibilang demands defensif. Jadi bukan euforia nih, tetapi demands-nya. Ya kalau kalau kemarin-kemarin kita melihat gila ya ini harusnya tinggal rontok doang, tapi ini akhirnya tidak ya. Kita mulai melihat bahwa ini tidak bukan sesuatu yang ditunjukkan bahwa emas itu baik-baik aja gitu loh. Oh, euforia banget naik kayak BTC dan lain sebagainya. Enggak, ini memang ada dasar fundamentalnya. Kenapa dia terus melaju gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada alternatif safe haven yang benar-benar bisa dipercaya. Ya orang bilang, oh Bitcoin. Enggak, memang oke lah. Nanti ujung-ujungnya pasti Bitcoin akan ikutan naik. Ya, tetapi Bitcoin itu bukan safe haven yang bisa dipercaya. Ya you know lah ya, kenapa lah ya. Udah kita nggak membahas itu. Tetapi kalau lu lihat underlying assets dan lain sebagainya, emas itu jauh lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan aset-aset yang lain ya. Kemudian habis itu yang beli itu bank-bank sentral, bukan trader. Yang beli itu bank-bank sentral. Bahkan ini berita terakhir adalah IMF mengatakan Cina itu sebenarnya masih ada tambahan 2.300 ton yang tidak dilaporkan. 2.300 ton emas yang tidak dilaporkan. Jadi kalau lihat cadangan emas Cina itu mungkin ada berapa puluh ton gitu ya, berapa puluh ribu ton. Nah, ada 2.300 ton yang tidak dilaporkan. Ya you know lah, tadi kan kita udah bahas kan bagaimana ekstrimnya pengendalian di Cina, ya yang sehingga ya kita nggak bisa bilang bahwa data-data yang mereka buka itu adalah data yang sebenarnya. Ya, nah itu terakhir itu adalah ada 2.300 ton yang tidak dilaporkan. Ya, which is ya berarti ada sesuatu yang mungkin mereka pikir bahwa ini harusnya harusnya ya menjadi sebuah perhatian lah ya. Kedepannya mungkin dari Cinanya sendiri memang udah ngitung ini ada apa-apa. Oke? Nah,
Kemudian kalau lu lihat emas itu bereaksi seperti itu, artinya kalau misalnya nih ada koreksi pada saham-saham yang berbasis komoditas emas, itu adalah kesempatan untuk lu ambil. Karena kondisinya begitu. Ya, kenapa kenapa kita harus ngambil? Ya ini salah satunya ya berhubungan dengan fundamental dari saham-saham emas itu. Ya lu lihat ya, gue tadinya ya kalau kita bilang di tahun 2023 emas itu masih dibilangkan 2000-an kan, 2000-an US dollar. Sekarang 5.200. Jadi kalau lu jualan emas, kira-kira ini bukan bukan jualan, sorry. Kalau lu punya gudang emas, ya tinggal gua gali, kemudian habis itu gua proses, kemudian gua jual, kira-kira menurut lu akan untung atau biasa-biasa aja gitu. Ya laporan keuangannya pasti akan kinclong. Udah kan kayak gitu ya. Laporan keuangannya pasti akan kinclong. Nggak mungkin enggak. Lah orang barangnya, tadinya barangnya malah ini kan di dalam bumi nih. Gua gali ya. Tadinya barangnya kalau gua jual paling cuma 1000 US dollar, sekarang kemudian habis jadi 2000 US dollar, sekarang jadi 5000 US dollar. Ya. Gua gali kemudian gua proses, biaya operasionalnya tetap sama nggak? Harusnya tetap sama kan? Ya. Karena barangnya lu udah ada, alat beratnya lu sudah ada, mesin-mesinnya semua lu sudah ada, kan tinggal proses doang kan. Lu paling beli apa? Paling mungkin ya beli merkuri segala macam, mungkin oke lah itu naik ya. Tetapi kan sebagian besar proses lu membuat si emas itu akhirnya bisa dijual, itu kan tetap. Ya paling ya akhirnya naik gaji lah segala macam, itu operasionalnya kecil-kecil lah. Tetapi ini kenaikannya dari 2000 menjadi 5000 lebih loh. Itu 100% lebih kan. Ya kan? Ya masa iya nggak diperhitungkan dalam laporan keuangan, kan tidak mungkin punya. Oke? Itu yang teman-teman lihat, bukan MSCI melulu. Ya ada, tapi teman-teman mungkin tahu lah ya, saham-saham emas itu jelas udah tinggi-tinggi sekali. Nah, kalau hari ini ternyata saham-saham emas itu jatuh, apa yang lo harus lakukan? Ya jangan fear di situ. Lu harus greedy. Kenapa? Karena emas nggak jatuh. Berarti barang jualannya dia harganya tambah tinggi. Nah, kalau barang jualan dia harganya tambah tinggi, demand-nya kan tetap ada kan? Demand-nya di pasar itu tetap ada loh. Ya bahkan lu lihat ya, Antam itu pada hilang-hilang loh barang-barangnya. Maksudnya hilang itu karena diborong terus. Lu mau berapapun sekarang masih euforia banget kan. Beli terus gitu. Artinya barangnya tetap ada demand-nya. Bahkan sekarang demand-nya itu adalah central bank. Kalau namanya bank sentral beli, dia bukan beli 100 kilo, dia bukan beli cuman 1-2 kilo. Benar nggak? Ya, jadi otomatis yang berbasis emas, ya saham-saham yang berbasis komoditas emas, ya lu harus bisa ambil. Kalau dia koreksi, itu diskon namanya. Ya, bukan bumi. Bumi ya teman-teman, gue jangan ngomong, nanti gue juga mau kolek soalnya. Ya, nanti dipikirnya nggak boleh dikolek. Bukan, ya. Itu teman-teman, nanti kita bahas ya. Jadi sistem global bergerak dari trust base. Trust base itu tadinya adalah obligasi-obligasi itu, ya itu kan adalah trust kan, ya dia percaya sama US, pemerintah US, makanya dia ambil surat utangnya dan lain sebagainya, menjadi aset base. Ya, tadinya dia trust, tapi sekarang udah nggak trust. Lu mau trust sama Jepang, aduh kayaknya nanti deh, resikonya udah mulai naik nih. Lu mau trust sama US, nanti juga gitu ya, resikonya udah naik. Nah, dia mulai ke aset. Itu perpindahan dari trust ke aset. Ya, gue pegang barang deh, daripada kenapa-napa gitu kan. Ya, daripada nanti dia default, nggak mungkin bangkrut. Negara tuh nggak mungkin bangkrut. Dia default. Ya, dia default. Kemudian habis itu lu mau ngapain? Ya kan? Ya sama-sama rugi kan? Jadi daripada itu mendingan gue coba mulai kumpulin asetnya. Ya itu kenapa sih emas. Ya jadi dengan kata lain, kalau lu lihat saham-saham emas diskon, beli. Ya gue call-nya begitu aja ya. Belinya gimana? Ya balik lagi ke trading sistemnya lu lah. Ya kalau lu dia lagi pullback, ini kan ceritanya ya kalau emas sampai ke diskon itu berarti pullback. Ya pullback gitu kan. Nah di pullback itu cek
apa sih, di mana sih pullback yang apa, area pullback yang gue mau. Nah udah, lu punya trading system di situ, itu lu ambil. Ya kita nggak usah call lah angka segini dan lain sebagainya kan. Oke? Nah itu ngomongin emas. Nah kemudian yang kedua, kalau misalnya ada yang diskon-diskon lagi, yaitu yang berhubungan dengan ini. Yang berhubungan ini, kita ngomongin soal inilah ya. Saham-saham apa sih kalau kalau ini lagi diskon-diskon begini gue bisa collect ya. Oke? Kita tahu bahwa ini mungkin minggu yang lalu lah. Minggu yang lalu pemerintah US itu resmi melakukan investasi 1,6 miliar US dollar ke Reot. Ya, dia beli ngambil sekitar 10% saham dari Reot, perusahaan apa gitu lah ya. Pokoknya udahlah. Kita kita nggak beli perusahaannya juga karena di US kan. Tapi yang pasti adalah ini adalah aksi yang mengatakan kepada global, kepada publik bahwa gue US, gue juga nggak mau kalah. Selama ini gue biarkan Cina yang terus mendominasi karena memang untuk reoutnya dia yang paling gede kan, ya. Nah sekarang gue nggak mau. Lu tahu sendiri Trump ya kalau ada urusan sama Cina dia panas nih. Ya, nah dia udah mulai panas. Ini udah panas karena dia keluarin 1,6 M untuk ngambil 10% dari Eee, saham, perusahaan yang mengelola atau mengambil Reout, ya. Kenapa dia sampai ngotot di Greenland, salah satunya adalah Reout. Ya, kenapa, dia ngambil juga Venezuela, salah satunya ya karena Reout juga, ya. Bukan, kalau Amerika Selatan bukan Reout, tapi, critical mineral. Ya, critical mineral. Mungkin kalau di Venezuela dia ambil oil ya. Tetapi kalau di West Hemisphere itu rata-rata adalah critical mineralnya yang diambil. Kobalt, nikel, bauksit, bukan bauksit ya. Kobalt, nikel, tembaga, perak, ya daerah-daerah situ tuh. Ya daerah-daerah Brazil ya, kemudian habis itu eh, apalagi punya Amerika Selatan ya, itu yang mau dia kuasai ya. Oke, nah sedangkan kalau Greenland itu lebih ke arah rare earth-nya. Oke, nah gunanya apa rare earth sama critical mineral itu? Gunanya adalah untuk semikonduktor dan AI. AI itu butuh semikonduktor yang luar biasa. Ya AI. Nah, keperluan AI kalau kita bicara mengenai hub-nya AI, maka dia akan berhubungan dengan data center. Data center butuh lagi semikonduktor. Ya butuh chip-chip dan lain sebagainya. Dia butuh itu. Kalau enggak lu beli server, lu beli hard disk segala macam tuh, itu semua data center pakai. Ya. Nah, kalau lu bicara data center, maka lu akan bicara energi. Karena data center ternyata itu adalah monster pemakan listrik. Ya, monster pemakan listrik. Ya, kenapa AI butuh data center? Karena kalau kemarin tuh dibilangnya gimana ya? Satu byte itu misalnya lu tulis A ya, tulis A, si AI itu butuh berapa berapa watt untuk memproses A itu. Ya, nah kalau lu ketik nih, tiba-tiba lancar banget di ChatGPT ya, sebuah prompt ya, kemudian isinya itu bisa sampai 1000 alfabet, 1000 byte, itu bisa diproses, itu nggak tahu pakai berapa banyak ya, berapa banyak listrik untuk memproses itu. Ini kurang lebih lah ya gambarannya teman-teman cek sendiri lah ya, kita nggak penting banget ya membahas detail itu kan, ya. Nah, tapi teman-teman lihat ya, karena keperluan si AI ini, hype AI ini kalau ke depannya itu pasti ya penggunaan AI itu pasti akan sangat-sangat, sangat-sangat itu ya, sangat-sangat lebih gila lagi ya. Teman-teman tahu ya sinetron ini sekarang diproduksi pakai AI loh. Sinetron ya, itu sekarang udah pakai AI loh. Jadi biaya operasionalnya turun jauh sekali. Ya turun jauh sekali. Mungkin gara-gara itu IRSX juga akhirnya melangit dan lain sebagainya. Tapi ya teman-teman cek lah ya fundamentalnya lah ya. Ya, dia butuh itu. Nah, selama ini itu dikuasai oleh Cina. Dikuasai oleh Cina untuk ini ya, untuk rollout-nya kan. Nah, jadi si Taiwan-nya, si TSMC-nya itu yang kelabakan ya. Gue mau ngambil dari mana lagi kan. Nah, si Trump kalau udah urusan sama Cina, dia udah nggak suka. Ya, jadi kalau Cina sedang menguasai railroad, maka dia harus motong itu jalan. Karena dia nggak mau nanti AI itu malah akhirnya dikuasai oleh Cina kan. Ya, karena AI itu sekarang juga dipakai di tempur.
Lu lihat drone, ya lu lihat drone, kemudian habis itu banyak sekali drone-drone, pesawat-pesawat sekarang udah menggunakan AI, udah apa, tanpa tanpa orang kan, semua itu dikendalikan. Bahkan strategi-strategi mungkin akan jauh lebih ini ya, jauh lebih presisi kalau menggunakan AI. Ya dibandingkan dengan mungkin kalau manusia kan otaknya kalau lu brainstorming kan cuma gimana sih? Jujur ya, dulu dulu saya sempat kepikiran, oh apa, bikin agensi untuk ini ya, untuk ads, untuk mendukung itu ya segala macam. Sekarang hampir beliau udah nggak pakai, mereka udah rata-rata pakai AI gitu ya. Ini kayak kayak lu kayak gini-gini nih, ya kayak misalnya nih, gue mau tahu nih critical earth sama ini apa-apa aja, ini gue tanya AI. Lu kalau suruh gue cari satu-satu mah, eee, mungkin hari ini kita nggak akan bahas sebanyak ini. Ya ini semua AI gitu lah. Lu lihat ya, rare earth elements itu yang kita dibutuhkan, ini adalah magnet super kuat untuk AI hardware, untuk EV motor, itu dia butuh neodymium. Ini kayak ini ya, kayak vitamin apa gitu ya. Ada praseodymium. Aduh, pokoknya itulah ya, terbium dan sebagainya. Oh, ini rare earth nih. Ya kita ada nggak? Kita nggak ada. Ya kayaknya dicari bagaimanapun juga kayaknya nggak ada. Ya udah kita lupakan aja ini. Tetapi critical mineral kita punya banyak. Critical mineral, lu lihat ya, yang gua merah-merahin itu critical mineral yang kita punya. Nikel, nikel itu kita punya nomor satu setelah Filipina. Dan di 2026 itu dipotong kuota untuk menggali, ya kuota untuk menggali. Bagus nggak? Jelas bagus dong. Jadi artinya supply di pasar itu dikurangi. Supply di pasar itu dikurangi. Kalau supply di pasar dikurangi sedangkan demand-nya tetap, apa yang terjadi pada harganya? Itu sudah naik kan dari 12 apa dari 10.000 menjadi 14.000 kan? Ya harga-harga nikel kan? Hah? Gue kalau ngomong begini artinya lu udah bisa perhatikan saham-saham nikel. Ya mungkin ya cek lah, nggak tahu agak telat apa enggak ya, tapi teman-teman tinggal cek ya saham-saham nikel itu seperti apa. Kalau dia ada yang sesuai dengan trading sistemnya lu memberikan alert, masuk masuk masuk. Nah, udah lu masuk di situ. Kalau ada yang koreksi, ya tinggal lihat gitu loh. Oh, saham-saham nikel itu berarti ada potensi ya ke depannya. Jelas ada potensi, apalagi kalau perusahaannya punya smelter juga. Ya ini kayak emas, ya kalau harganya naik, ya harganya naik gimana dengan laporan keuangannya? Ya udah pasti pemasukannya pasti akan lebih bertambah dong. Ya apalagi kalau nanti dia naik kembali ke 20.000 ya dan sebagainya. Kemudian habis itu hype lagi karena kan memang nikel itu semakin berkurang. Cadangan kita juga makanya namanya critical mineral. Karena itu cadangannya udah mulai kecil. Ya kalau dia cadangan udah mulai kecil, ya artinya ya apa demand-nya masih terus terus belum ditemukan yang penggantinya, ya mau nggak mau ya ini akan dihargai tambah tinggi tambah tinggi tambah tinggi. Ya, nah nikel itu untuk apa? Untuk electronic vehicle, untuk grid. Grid ini berarti untuk listrik ya, untuk storage. Ya, berarti mungkin ini untuk inilah ya, kalau grid itu kan pembangkit listrik ya, storage itu mungkin ke arah ini ya, ke arah apa ya, gardu-gardu induk dan lain sebagainya. Itu berarti ada kepakai di daerah situ lah ya. Oke, di situ ada lithium. Lithium jelas untuk baterai, nikel itu untuk baterai, kobal ini untuk baterai. Cuman ini kobal ini kan tadi yang mulai diganti ke nikel biar lebih apa lebih ini kan lebih friendly terhadap bumi kan. Kemudian ada manga. Kemudian ada Grab, ini apa ya, pokoknya ini nggak tahu lah apa ya. Tapi yang pasti adalah yang lain-lain kan kita nggak punya. Ya, yang kita punya itu adalah nikel. Ya, jadi tinggal lihat, oh berarti ada peluang nikel ini masih tetap akan dibutuhkan. Apalagi ini tetap, tetap ini yang berhubungan dengan AI kok. Kemudian semikonduktor dan high-tech mineral. Ya, ini untuk chip dan data center. Chip dan data center. Jadi kalau chip ini teman-teman apa mungkin tahu RAM ya, memory card apa memory card lagi ya, memory card yang isinya RAM-RAM itu ya RAM. RAM itu apa ya? Pokoknya memori lah. M-nya itu memori. Gua bukan orang teknik ya. Teman-teman tahu itu ternyata dibikin dengan yang namanya silikon ya, silika apa silikon ya.
Ya, gua nggak tahu apa silikon yang kita maksud seperti itu, tapi yang pasti ini dia butuh silikon untuk membuatnya, ya. Nah, silikon ini bahan dasarnya itu adalah pasir silika, oke? Silikon ini untuk pasir silika, ya. Nah, itu salah satu yang akan digunakan untuk chip, ya, untuk RAM-RAM itu menggunakan itu. Jadi kalau data center, tambah besar tambah besar tambah besar, maka lu akan tahu bagaimana, RAM, chip, segala macam itu menjadi langka. Ya RAM sama chip, karena kita nggak punya ini kan, nggak punya kayak Intel, nggak punya kayak, si AMN, kan kita nggak punya kan, ya, Oracle segala macam kita nggak punya kan. Nah, mau nggak mau lu lihat bahan bakunya. Kalau itu dibutuhkan, ya dibutuhkan, bahan itu dibutuhkan, kemudian habis itu kita punya, demand-nya ada, supply-nya kita punya, nah lu tinggal lihat, ya tinggal lihat. Itu mungkin ya karena pasir silika itu berapa duit kita nggak, gua nggak tahu ngeceknya di mana. Kalau nikel segala macam itu kan semua ada. Ya kan ada tempatnya buat kita ngecek nih, bisa bisa kita ikut. Nah, kalau silika ini ya nggak tahu ya ngeceknya di mana ya, tapi yang pasti itu dibutuhkan. Ya, jadi kalau lu lihat data center mulai dibangun di mana-mana ya kayak em, Silicon Valley itu juga ada data center lagi gede-gedenya kan. Di Indonesia juga berapa banyak tuh data center udah mulai dibangun-bangun kan. Ya terakhir kalau saya tidak salah siapa lagi ya? Jarum ya. Jarum Jarum masuk ke mana ya? Jarum masuk ke data center juga ya. Yang sekarang udah ada kan DSSA. Ya, kemudian habis itu data. Kemudian habis itu punya si Pak Sugiri itu namanya apa ya? Saham ya. Ini saham-saham nggak liquid lah. Ya, jarang kita tradingkan lah ya. Tapi ini jelas itu data center. Ya, data center. Nah, ini butuh-butuh begituan. Nah, kemudian ada gallium, germanium. Nah, kalau gallium sama germanium itu paling besar. Oh ya, DCI, thank you. Yang paling besar itu dikuasai oleh Cina. Ya, gallium dan germanium. Ini tadi gue udah sempet tahu ini pakai buat apa ya. Teman-teman cek lagi lah. Pokoknya itu buat chip. Ya, nah kenapa si Huawei itu sampai akhirnya bisa bikin chip, bisa bikin semikonduktor, itu salah satunya adalah ya karena mereka punya barang itu. Ya, gallium dan germanium. Yaitu buat semikonduktor. Oke. Jadi otomatis TMC itu harusnya TSMC itu juga harusnya pakai begituan. Nah, lu cek aja lah, karena nggak ada di Indonesia, udah makanya gue nggak terlalu fokus di situ. Tapi yang pasti adalah lu tinggal cek, ini silikon ini bahan dasarnya adalah pasir silika dan kita punya banyak. Ya, kita punya banyak ini. Oke. Nah, yang ini yang umum industrial sama defense critical metal ya. Defense artinya buat pertahanan itu dia butuhkan sekali ya. Oke, nah salah satunya adalah tembaga copper. Ya, itu adalah tulang punggung listrik dan data center. Kalau lu udah bicara listrik udah pasti inilah data center. Ya, jadi kalau bicara listrik udah pasti data center. Karena itu monsternya. Ya, monsternya. Jadi kalau lu lihat pembangunan ini PL apa pembangkit listrik di mana-mana itu sebenarnya gunanya juga untuk mensupport data center itu. Kenapa Amazon akhirnya nggak jadi di Indonesia? Salah satunya karena infrastruktur listrik kita yang nggak bagus. Lu masih ingat nggak waktu em, aduh apa yang down kemarin tuh ya yang sampai akhirnya membuat semua komoditas itu collapse. Gue lupa lagi ya. Yang di Chicago Mercantile Exchange ya, CME ya kalau nggak salah ya. Ya, itu kan salah satunya adalah karena servernya itu kepanasan. Ya, kepanasan dan dia punya ini ya, pendinginnya itu nggak bekerja. Ya, dan akhirnya gitu. Nah, itu data center itu atau ruang server itu pakai listrik berapa banyak itu. Lu kalau punya server, lu kalau punya server ya, itu otomatis harus 24 jam. Kalau servernya nyala ya, lu 24 jam itu harus nyala AC. Ya kalau lu nggak nyalain AC, ya berarti kan lu harus pakai ini pendingin yang sistemnya itu. Kalau lu sekarang CPU tuh ada tuh ya, yang pakai air tuh ya. Itu gunanya untuk mendinginkan. Jadi ke depannya semakin tinggi data center, berarti kan semakin ini ya, semakin dibutuhkan ini ya, cooling cooling system ya, terutama air dan lain sebagainya kan. Jadi bisa jadi ini, bisa jadi ke depan air itu juga bermasalah.
air itu buat kita juga akan bermasalah. Kenapa? Karena dimakan semua oleh data center. Ya, lu tahu sendiri air kan sebenarnya terbatas kan. Ya, kita kita betul ya, 2/3 dari permukaan bumi itu kan ketutup sama laut kan. Dan jangan lupa, itu sebenarnya cuma air permukaan doang loh. Air permukaan, bukan air sampai ke dasar ke inti bumi, enggak, cuma air di permukaan doang. Ya, dan air laut itu tidak bisa kita minum. Yang bisa kita minum itu air yang sudah ini ya, sudah terkondensasi ya. Ya, jadi artinya dia sudah mengalami penguapan, kemudian habis itu turun ke ini, ke tanah ya, dan itu yang kita bisa konsumsi. Dan itu tidak banyak. Tidak sebanyak air laut. Ya, tidak sebanyak air laut. Jadi mungkin ke depannya. Cuman ya kita inilah ya, kita mungkin itu masih belum mendesak sekali karena itulah demand-nya itu belum ada. Oke, nah kita lihat Cooper itu adalah berurusan dengan tembaga, berarti satu-satunya perusahaan tembaga yang mungkin agak menarik itu adalah Ama Mineral sama si MDKA. Ya, Ama Mineral sama si MDKA. Yang lain, gimana ya? Kurang aja sih ya, karena likuiditasnya kurang. Nah, itu makanya kenapa gunanya MSCI. Ya, agar bisa masuk ramai-ramai. Kalau kita bicara misalnya Cita misalnya, Cita itu kan aluminium ya. Tembaga itu apa ya yang ada satu tembaga yang tidak liquid. Gue lupa lah. Pokoknya itulah yang nggak liquid itu kalau dibahas di sini nanti besok dia naik gitu masalahnya gitu. Karena nggak liquid gitu ya. Oke, nah itu kurang lebih tembaga. Cuma memang ama mineral itu memang ada ancaman di mana mungkin dia akan ini ya apa kita bilangnya tereliminasi untuk masuk ke MSCI. Ya, jadi mungkin akan ada um, outflow lah ya, outflow yang terjadi di ama mineral. Tetapi yang ini sekali lagi gue nggak peduli dengan itu. Yang gue pedulin adalah fundamentalnya. Yang gue pedulin adalah prospek perusahaan itu ke depannya. Itu jauh lebih itu. Memang oke lah nanti ada outflow itu biasanya cuma jangka pendek. Tapi nanti balik lagi semua pergerakan harga itu kan balik ke fundamental sama prospeknya. Oke? Jadi makanya kalau teman-teman lihat narasi-narasi yang berkembang di luar, itu mencerminkan prospeknya enggak. Jadi kalau cuma narasi doang, maksudnya cuma kayak narasi di awan-awan gitu, kayak misalnya contoh ya, bumi mau dibawa ke 1.000, mau dibawa ke 40.000, mau dibawa ke sini. Nah itu narasi yang tidak masuk akal. Karena belum ada datanya sampai ke sana. Ya, itu bukan prospek. Oke lah, mungkin prospek ke depan banget mungkin ada. Ya, tapi kalau narasinya apalagi kayak dada mau dibawa ke 23.000, 230.000, kemudian habis itu RLCO mau dibawa ke berapa lah, ke langit berapa lah ya dan sebagainya. Nah, itu narasi-narasi yang nggak ada prospeknya. Ya, nggak ada prospeknya. Ya, kalau prospeknya ke depannya nggak ada ya, makanya kenapa akhirnya tenggelam dengan cepat. Oke. Oh, ke 8.000 ya? Nah, itu kayak gitulah. Lu lihat lah, itu terlalu indah untuk apa ya? Untuk kita mimpikan itu terlalu indah. Ngapain gitu? Buat apa? Ya, oke. Dah, itu critical mineral. Jadi tembaga itu hampir boleh dibilang dibutuhkan di semua industri. Lu mau lihat industri AI, pasti dia butuh tembaga. Kenapa? Karena lu kalau ngerakit-rakit data center itu kan dia butuh ya buat aliran listriknya karena tembaga itu adalah penghantar listrik terbaik. Oke. Nah, kalau lu lihat tembaga, berarti kan kalau nanti dia bangun ini pembangkit listrik segala macam yang di mana-mana kayak apa panas bumi dan sebagainya, itu kalau semua kayak waste to energy segala macam itu kalau masih ada itu semua itu butuh tembaga. Ya, kenapa tembaga itu masih selangit harganya? Salah satunya karena demand-nya tidak terlalu besar. Ya, lu tahu sendiri ya, kemarin kan sempat di stop. Tidak boleh ekspor tembaga kita. Ya, baru dibuka kan? Ya, dia baru dibuka akhir tahun 2025. Nah, itu kan data ini belum masuk ke aman mineral. Betul nggak? Ya, dia baru mulai dibuka, baru mulai boleh mengekspor kembali, baru boleh mulai jualan. Ya, jadi aroma untuk turnaround di aman mineral mah jelas gede. Ya, tapi ya jangan optimis banget lah ya. Semua itu balik lagi ke trading system. Ada nggak tempat gua masuk? Ada nggak harga optimal menurut sistem gua? Ini bagus nih.
Ya, lu masuk di situ. Oke. Nah, kemudian habis itu aluminium. Aluminium kalau misalnya ya transportasi ya berarti berhubungan dengan electronic vehicle ya, mobil-mobil listrik segala macam. Itu berhubungan di situ. Energi juga pakai dia. Lu lihat ya yang panel surya itu pinggirannya apa? Ya aluminium. Kalau nggak aluminium stainless steel kan. Ya kan? Nah, belum lagi kalau misalnya kita bicara mengenai itu ya, apa kalau lu bicara mengenai pembangkit listrik segala macam itu aluminium pasti pasti kepakai semua. Ya, aluminium, kalau titanium kita nggak punya, sudahlah. Eh, kita lupakan aja. Jadi yang merah-merah itu teman-teman perhatikan. Ini rare earth sama critical mineral. Rare earth mungkin kita jarang. Ya benar-benar jarang lah. Sebenarnya bukan masalah jarangnya. Kabarnya bukan masalah jarangnya. Ya, kabarnya itu adalah karena teknologi untuk mengelolanya kita nggak punya. Ya, ada penelitian mengatakan itu lumpur lapindo itu banyak rare earth-nya. Cuma kita nggak punya teknologi untuk melakukan itu, makanya dibilangnya rare earth. Tanah jarang gitu loh. Ya. Mungkin saja kita punya banyak. Ya, mungkin. Ya, tapi kita masih belum diproses itu. Ya, oke. Nah, ini ya. Teman-teman lihat ya. Oke, nah, terakhir. Mungkin gua nggak bisa bahas semuanya ya. Terakhir itu adalah ini. Ini ya 2026 adalah tahun pembuktian dan antara itu berguna apa enggak. Ya, karena dia tahun ini itu mulai ketok palu lah ya, mulai gelontorin uang. Ya, proyek-proyek itu udah mulai akan berjalan tahun ini. Ya, tahun ini mulai berjalan dari waste to energy, poultry, ya ini untuk mendukung MBG, bioetanol, ya bioenergi itu buat ini loh. Kalau itu biodiesel ini namanya bioetanol kan. Jadi tebu, singkong kayaknya nggak jalan. Ya, jadi mungkin mereka akan konsen ke tebu. Kemudian ada hilirisasi critical mineral. Ya, hilirisasi critical mineral salah satunya adalah bauksit. Bauksit kan akhirnya jadi aluminium kan. Itu ada di situ. Kemudian power, infrastructure, and grill. Ini adalah pembangkit listrik. Salah satunya juga waste to energy. Kemudian habis itu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, data center sama digital infrastruktur. Kemudian habis itu logistik dan cold chain. Logistik dan cold chain ini berhubungan dengan karena negara kita kan kepulauan ya. Itu nggak bisa melepaskan diri dari transportasi logistik. Jadi ini adalah ini ya, teman-teman lihat ya. Untuk hilirisasinya ada smelter aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Ini berhubungan dengan Antam. Oke. Kemudian habis itu industri DME. Ini berhubungan dengan ini gasifikasi. Ini yang mungkin yang akan kena dampak itu PTBA. Kemudian industri aspal, nah, gue nggak tahu lah ini apa lah ya di siapa nih. Kemudian habis itu yang lain-lain tuh ada stainless steel. Ini berhubungan dengan nikel. Ya, itu daerah Morowali, Sulawesi Tengah. Kemudian industri tembaga. Ya, ini nikel ini mungkin yang di Morowali itu mungkin Pak Eri ini kecoret nih Pak. Ini mungkin akan berhubungan dengan Inco. Ya, Inco. Kelihatannya Inco nih yang Morowali. Nah, Cooper ini yang di Gresik, Jawa Timur. Ini adalah Freeport punya. Sorry ya, nggak punya bagian. Ya, kemudian habis itu ini pasir besi. Ini di daerah Papua. Nah, teman-teman cek lah ini daerah Papua ini siapa yang bisa dapat ya. Kemudian ini bauksit tetap sama. Ini adalah palah. Ya, palah. Palah ini palah. Bukan pala ya. Palah, buah palah. Ya, itu daerah Fak-Fak. Ya, kemudian habis itu kelapa sawit. Itu daerah Kalimantan Timur. Kemudian habis itu ada irilisasi koko. Koko itu coklat, ya, koko. Ya, dan kokonat. Kokonat dan sebagainya. Ini koko, coklat dan kelapa. Ya, kemudian habis itu ada garam juga di situ. Kemudian ada lagi, ini 2026 ya, ikan. Ya, ikan. Ikan itu daerah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ya, teman-teman cek aja lah, ini nanti tinggal dicari-cari aja ikan siapa gitu kan. Kemudian ada namanya pemurnian oil refinery. Ini pemurnian ini ya, minyak. Ya, mungkin ini bagian dari minyak kelapa dan minyak sawit dan sebagainya ya di daerah situ ya. Kemudian oil storage tanks. Ini mungkin berhubungan, ini oil storage itu mungkin ini ya kayak tangki-tangki ini ya buat
minyak-minyak, bensin dan lain sebagainya, ini kelihatannya seperti itu ya. Kemudian habis itu ada industri rumput laut di NTT. Kemudian habis itu ada nih ya, modul surya terintegrasi bauksit sama silika. Daerah mana? Batang. Nah, ini yang jadi masalah nih. Ya, ini udah lama ini tapi nggak diketok-ketok palu juga. Ya, termasuk di dalamnya adalah barang sama CLTA dan sebagainya. Ini kan belum nih. Ya, nanti kita lihat ya. Dia kalau ketok palu, nah berarti kan ini hubungannya sama silika, sama bauksit. Ya, bauksit itu kan berarti hubungannya sama aluminium ya, silika. Jadi ini adalah itu pasir silika itu juga dibikin buat bikin itu loh, kaca-kaca yang di panel surya, tahu kan yang hitam-hitam itu? Nah, itu juga dipakai buat di ini ya, pakai silika. Oke, nah kemudian bioaftur. Ya, bioaftur ini pakai cooking oil ya. Jadi ini yang minyak apa namanya itu jelantah. Minyak jelantah ini sudah berjalan, tapi mungkin mau dikembangkan menjadi lebih gede. Ya, minyak jelantah. Nah, dari sini ya teman-teman tinggal korek-korek nih saham apa yang kira-kira berdampak di situ. Karena urusannya nih lihat nih. DME itu 164 miliar, triliun. Kemudian habis itu bauksit itu 60 triliun. Kemudian ini yang gede-gede aja yang lu perhatikan. Nih kayak misalnya ini Cooper, ini ada 19,2 triliun. Ini memang mungkin Freeport ya. Kemudian ada bauksit nih ya, bauksit lagi ya. Berarti kan aluminium itu. Jadi kalau lu punya yang namanya ADMR, hold. ADMR hari ini kan cukup bagus ya. Paling turun berapa sih? Kalau lu udah dapat 100%, lu turun cuman 10% doang, udah tutup mata aja lah ya. Ya, oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, ini kan adalah kita bilang apa ya? Katalis-katalis yang narasinya itu adalah prospek kedepannya itu ada. Nah, kalau saham-saham itu turun, saham-saham itu sedang anjlok-anjloknya, yang lu beli adalah saham-saham yang punya katalis, yang punya prospek kedepannya. Ya, bukan semua saham, oh diskon nih, diskon, oh hajar. Ya, kayak Bumi, hajar ya, dan sebagainya. Gue nggak bilang Bumi itu nggak boleh lu hajar. Silakan. Ya, kalau trading system lu mengatakan bahwa udah sampai di situ, ya udah lu hajar. Hari ini Bumi ARB yang ngantri itu 50 juta. Berarti kan ada sesuatu dong. Ya, kalau dia tidak mau masuk MSCI kan bubar semua tuh. MSCI akan membekukan semua saham-saham di Indonesia kalau nggak salah ya begitu ya katanya ya. Sampai bulan Februari atau Mei ya. Jadi MSCI itu lu nggak usah ngomong lagi sampai Februari atau sampai Mei. Ya, jadi udah bye-bye, nggak usah Jadi trading system lu yang tadinya pakai MSCI, hitung-hitung MSCI, lu harus ganti lagi trading system baru. Gonta-ganti kan? Ya, makanya kalau lu udah punya trading system satu, jangan ya apa? Gua harus masuk Bumi nih. Lu cari pembenaran di mana-mana. Ya sehingga ya ini nih yang ini cocok nih sama gua. Jangan. Ya, banyak kok orang yang nggak suka kalau gua ngomong, apa Bumi begini-gini. Oh, lu lihat deh, lu baca deh. Ya, ini sampai agak ajaib ya pada saat kita lagi ngomongin Bumi, komennya tuh banyak banget. Ya, ini bukan masalah gue pinter. Ya, gue cuma disiplin pada trading system gue aja. Dan menurut gue ini nggak masuk akal gitu. Lu ngitung-ngitung begitu gimana ceritanya? Lu udah jelas-jelas tahu si Aceng keluar, UBS keluar ya dan sebagainya kayak gitu keluar ya. Ya, lu masih nampung terus gitu buat apa? Gitu. Sedangkan market maker atau mereka-mereka yang mungkin udah ini ya ngomong ini saham akan to the moon dan lain sebagainya. Mereka sebenarnya udah collect di tempat-tempat di bawah, bukan di atas. Pada saat mereka udah ngomong keluar, lu udah hati-hati. Gitu. Ini contoh misalnya kita ngomongin soal emas aja nih. Emas itu kan harga sahamnya sudah di atas-atas. Karena emas itu bukan hari ini doang naik. Dia udah naik dari berapa lama yang lalu. Jadi artinya sebelum komoditasnya beraksi, itu yang lo harus lihat gitu loh. Ada nggak tempat yang gue mau masuk nih? Kayak misalnya contoh ya, kita mau masuk ke Archie misalnya. Itu kan setengah mati nunggunya. Ya nggak turun-turun, nggak kena-kena gitu. Ya udah ya karena dia nggak turun sampai ke tempat yang kita mau ya mau nggak mau lah udah biarkan dia naik. Ya kan? Nah, sekarang kalau ngomong BRMS, BRMS hari ini diskon kan? Ya, nah dia diskon ke tempat yang lu mau nggak? Kalau iya dia diskon ke tempat yang lu mau ya mungkin lu bisa collect di daerah situ.
ya kan? Atau mungkin kayak emas, EMAS ya. Kalau ini kalau lu masih hold dari dulu, ya dari dulu nih, ya udah lu tinggal hold lagi, gitu. Jangan keluar lagi karena apa? Bentar lagi dia mau dual IPO loh, dia mau IPO di Hong Kong juga. Kalau dia IPO di Hong Kong, artinya dia benar-benar menjaga banget loh. Ya, ini nggak boleh ngapa-ngapain. Karena ya kalau lihat komoditas emas mah udah nggak mungkin ngapa-ngapain lah. Harganya udah selangit begitu, orang mau buang, ih, ah siapa lu minta-minta saham gua gitu kan, kayak gitu kan. Kenapa? Karena udah jelas banget lu bagaimana ngitung juga. Nggak usah ngitung pakai rasio apapun juga lu tahu bahwa oh, ini emas segini gitu loh. Ya kan? Udah pasti lebih logik dong lu ngitung harga emasnya dong. Gitu. Ya. Oke? Oke. Gue coba lihat beberapa pertanyaan lah ya. Saham perkapalan gimana? Tadi kan gue udah mention nih. Kalau kalau kita lihat ya, dari si Danantara terus MBG segala macam ini kalau nggak salah gue udah bahas deh waktu kita nyinggung MBG ya. Logistik ini udah pasti akan kena dampak. Karena dia mau nggak mau gini, tidak semua daerah di Indonesia itu bisa ditanamin itu apa surplus ini loh, surplus sayur loh. Tidak loh. Tidak semua daerah, kayak misalnya Balikpapan tuh. Ya, Balikpapan itu sayurnya itu dari Surabaya. Nah, pengiriman dari Surabaya ke Balikpapan kan nggak mungkin dia pakai pesawat. Lu mau berapa duit jual kangkung di Balikpapan? Ya, ini bukan cuma kangkung, mungkin kangkung udah bisa lah ya. Mereka udah bisa nanam lah ya. Maksudnya gua Kalimantan itu bukan daerah yang cocok untuk menanam sayur karena tanahnya itu gambut terus asam. Ya asam. Kalau kangkung oke lah, kangkung ada kangkung di situ. Kalau lu bilang pakis ya di situ situ rajanya kan, ya. Tapi kalau misalnya lu mau cari sayur-sayur kayak apa ya pokoknya di sini lah ya kayak misalnya sawi manis lah apalah nah di situ susah ya itu agak susah ya jadi mau nggak mau lu harus cari apa import ya import dari provinsi lain dia butuh kapal nggak mungkin pakai pesawat ya dia butuh kapal nah kapalnya kalau lu mau seger ya lu mesti ada cold change-nya nah itu yang membuat kenapa saham perkapalan itu mungkin masih akan bagus apalagi MBG kan seluruh Indonesia. Ya seluruh Indonesia permintaan lu lihat ya. Kita udah mulai kekurangan apa? Susu UHT sudah kurang. Ya susu UHT udah kurang. Lu kalau bicara MBG ya, ini sedikit aja menyinggung karena gua nggak punya slide di sini. Ya lu bilang UHT, susu UHT itu udah mulai langka. Nggak tahu teman-teman sadar nggak? Itu udah mulai langka. Karena anak saya itu minum itu kan susunya si Ultra Jaya kan. Ya akhirnya dapat apa? Lu dapat yang full cream, ambil yang full cream, ya. Lu dapat yang biru itu apa ya? Yang putih itu kan full cream kan, yang biru itu apa? Ya itu lu mau nggak mau ambil lah. Karena mulai langka, makanya kenapa si ULTJ itu sampai invest 1,6 T untuk mendukung si MBG. Ya benar ya. Ya bukan cuma daerah Serpong doang kan. Ya, tapi itu ya kesedot di situ. Kemarin kita bicara mengenai daging ayam, nugget, ya telur segala macam. Itu juga kesedot di MBG. Ya kenapa dia bikin poultry untuk mensupport mensupport MBG. Jadi si MBG ini jelas ya ada likuiditas yang besar di situ dan ada barang-barang yang dia butuhkan termasuk di dalamnya adalah ikan. Ya, di dalamnya adalah ikan. Gitu. Dia udah mulai kan, ya oke nanti mungkin saya lupa ya, di kapan gitu ya, ada ayam yang mungkin akan diganti sama ikan. Jadi kalau daerah itu memang banyak ikannya, ya mereka akan ganti jadi ikan. Jadi proteinnya akan jadi ikan dan sebagainya. Itu duit semua gitu. Ya, dan di situ katalis, itu narasi dan prospek ke depannya itu ada. Kalau bicara poultry, berarti kita hubungannya sama si ayam-ayam itu. Nah, saham apa yang ayam-ayam ini? Kan saham ayam-ayam kan nggak banyak. Oh, udah pakai Dori ya? Hush, keren banget. Ya. Jadi itu ya tinggal lu mau bikin PR-nya apa enggak gitu loh. Nah, kesempatan sekarang kalau dia diskon
Ini yang gue cari gitu loh. Ini adalah saham-saham yang gue tungguin, yang gue serok. Ya, jadi bukan oke, apa ada saham apa ya? Oh, pokoknya udah serok BBCA, serok ini, serok ini. Enggak main begitu. Kita lihat prospeknya dulu. Kalau memang uang gua nggak banyak, nggak buat invest, ya gua ngapain serok BCA? Ya, BCA lu pakai buat invest. Nah, oke lah, ini berarti kesempatan lu untuk dapat harga-harga murah lah. Di saham BCA, BRI, dan lain sebagainya itu adalah saham-saham murah. Tapi kalau lu lihat market maker, ya, dia akan mencari prospek dan fundamental. Prospek, oke, ada prospeknya, tapi kan nggak semua saham dihajar. Apa yang dia lihat? Ya pasti lihat fundamentalnya dong. Ini saham mampu nggak untuk mengerjakan prospeknya? Contoh kayak Waste to Energy. Kan tidak semua saham akan terlibat di Waste to Energy. Lu bedah dong. Lu bedah, kira-kira saham mana yang akan gue masukin? Tunggu ya. Gitu ya, makanya punya trading system, punya frameworknya. Kemudian mau ngerjain PR, ya baru habis itu lu bisa bereaksi. Contoh kayak hari ini, ya saya tadi ya pagi tuh saya udah rada was-was. Kan turun segitu banyak ya. Jangan-jangan itu grup tele ya, itu semua pada panik ya, pada ngomong lah, kok sepi-sepi aja ya. Ya, agak aneh nih grup ini nih. Soalnya udah turun segitu banyak, ini sepi aja nih. Nggak ada yang bilang nanti, oh bagaimana, harus bagaimana. Nah, ini kok diem aja gitu ya. Ya, ini agak aneh memang grup ini. Ya, tapi ya, ya artinya apa yang sudah kita bicarakan mungkin udah beberapa hari yang lalu itu ya sengaja masuk ya. Sehingga kayak ada ini lah, naik kelasnya lah mentalnya. Ya, mental dari grup ini ada lah ya, ada naik kelasnya lah. Jadi nggak ya begitu-gitu aja. Kita udah ngulang berapa kali ya yang begini-ginian. Masa ya apa terus-terusan gitu-gitu terus ya, gitu ya. Oke, oke. Indeks harga saham gabungan besok akan lanjut merah apa enggak? Kalau lihat dari ini, dari fear yang sedang terjadi di ini di luaran ya, kelihatannya akan merah. Kelihatannya akan merah ya. Tetapi teman-teman jangan khawatir dengan hal itu. Itu yang gue mau bilang sekali lagi ya. Jadi indeks harga saham gabungan itu merah ya mungkin karena inilah karena memang ada saham-saham yang berhubungan bobotnya gede di indeks itu apa jatuh. Ya lu kayak misalnya mungkin BCA apa Big Bang itu mungkin masih akan lanjut aja. Tetapi yang kita harapkan apa? Kalau saham yang punya katalis, punya prospek, ya punya prospek bagus, kemudian fundamentalnya oke, ya udah, gue tinggal ini. Kita tinggal tungguin. Kalau dia masuk ke dalam area buy kita, kenapa gitu loh? Kenapa gitu? Apa lagi yang lu harus lakukan? Gitu ya selain ya ini ambil gitu. Gitu ya. Oke. Aman Mineral. Oke, gue tutup ya dengan Aman Mineral ya. Kita lihat ya. Apa sih yang kita mau lihat dari si Aman? Nih, teman-teman lihat Aman ya. Kalau lihat ini gue buang ya. Ini kalau ini area buy kita kan nih. Ini adalah area buy kita tadinya. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Ini buang dulu. Ini karena area buy lama nih. Nih ya. Teman-teman lihat ya. Ini kan area buy lama nih. Kemudian habis itu ini gue coba ambil dari sini. Nah, ini adalah area buy kita kan. Kalau misalnya gua ambil dari pergerakan ini. Oke. Nah, apa yang kita lihat di sini? Lu kalau lihat struktur doang, ini nih ya gua ambil minor aja ya. Ini adalah low-nya. Jadi sebelum ini patah, udah. Sebenarnya kita udah selesai dengan si masih masih belum selesai dengan si ama mineral. Ya. Ini yang ini. Ini kalau dia patah. Tetapi memang ya kita harus akui juga ya, ama mineral itu kan adalah salah satu masih akan jadi salah satu yang ada di MSCI kan. Dan ini kemungkinan besar akan terkena apa itu namanya ya, delusi atau apa gitu ya. Pokoknya ini akan ada perhitungan ulang untuk si ama mineral. Ya untuk perhitungan ulang. Jadi ya mungkin katalis mungkin beberapa hari ke depan ini mungkin masih akan ada pembuangan barang. Tapi tinggal lihat lah ya daerah sini. Ini adalah daerah stop loss kita 6.100 ya.
Jadi artinya kalau dia turun ke bawah situ, udah teman-teman jangan ambil dulu. Ya, walaupun prospek ke depannya itu masih cukup bagus. Nah, karena itu, nah kita lihat satu lagi. Ini kan adalah ada ini ya, ada emas, ada tembaganya juga kan? Ada emas, ada tembaganya juga. Nah, kita mau lihat di mana nih? Ini gua ambil di sini aja ya, udah ya, di sini aja ya. Nih misalnya nih gua mau ambil di mana nih? Ya, kalau ini koreksi, mana sih? Kalau ini koreksi, maka ini adalah daerah yang mau gue tunggu nih. Ya, pas ya. Ya, kalau lu secara price action segala macam, ini kan adalah daerah pullback-nya. Nah, daerah pullback-nya berapa nih? Nah, 2.500 sampai 2.600. Itu daerah pullback-nya. Ya, jadi kalau misalnya gue ambil si MDKA, berarti kan gue dapat dua nih, emas dan si tembaganya. Gitu. Emas juga punya dia kan? Emas itu juga punya MDKA kan? Ya. Nah, kalau lihat emas, emas, ini kan dia udah naik nih. Berarti kalau misalnya, nah ini gue mau ambil emas gitu ya. Berarti ini akan jadi daerah yang gue incar nih. Ya, apakah dia akan turun sampai sini? Nah, ini jadi pertanyaan karena ini sebentar lagi mau IPO kan. Jadi pasti harganya akan dipertahankan di daerah mana nih? Daerah 5.000 sampai 4.600. Ini. Ya, ini sebenarnya udah dites nih. Udah. Ini kan adalah daerah yang kita ambil kan dulu kan. Ya, yang sebelumnya naik kan. Ini ada daerahnya kan. Ya, oke, sudah. Ya, ini paling begitu aja ya kita kita bahas. Yang penting teman-teman udah tahu, tinggal kerjain PR-nya. Apa sih yang ada di prospeknya? Ya, tinggal lu kerjain lah. Saham mana ini yang harus gua ambil kan? Jadi kalau dia turun, kemudian habis itu dia koreksi, kemudian masuk ke dalam area memang ada di dalam trading system lu orang, ya udah, itu ambil tindakan di situ, gitu. Ya, indeks bagaimana ke depannya? Teman-teman udah nggak usah terlalu pusingin indeksnya ke depannya. Ya memang iya, kalau lu lihat secara struktur minornya, dia udah break, ya. Tetapi ini kan cuma Indonesia doang masalahnya. Ya, yang luar itu masih baik-baik aja gitu loh. Yang masih baik-baik aja. Memang iya, kita tahu eh, apa bom-bom waktunya itu udah banyak di mana-mana. Tinggal tunggu bom-bom-bom aja kan, ya. Nah, cuman kan ini belum terjadi. Ya, kalau dia belum terjadi ya sudah kita balik ke katalis. Ya, balik ke prospek, balik ke fundamentalnya. Ya, selama fundamentalnya masih utuh, masih good, tidak ada masalah, berarti koreksi pada market itu adalah harga diskon buat dia. Ya, harga diskon buat dia. Cuman lu harus terjemahkan harga diskon itu gimana. Bukan sekedar turun doang diskon, diskon, diskon enggak. Lu harus terjemahkan harga diskon itu menurut gua, oh ini loh harga diskonnya. Oh di sini dia diskonnya. Ya, nah itu gua ambil di situ. Kalau dia belum sampai situ, itu belum diskon. Gitu. Ya, makanya balik lagi ke trading systemnya. Kenapa trader itu penting punya trading system? Yaitu untuk menerjemahkan hal-hal seperti itu. Kalau lu nggak bisa menerjemahkan hal-hal itu, oh ini harga diskon nih. Pokoknya setiap kali dia turun, dia diskon mulu. Ya ini nanti nggak kelar-kelar gitu loh. Ya diskon terus. Nah, bumi hari ini diskon, ya diskon lagi kan? Nah, diskon lagi, diskon lagi. Lu ambillah. Terjemahkan diskonnya itu di mana? Gitu ya. Semua itu ya balik lagi ke trading system. Ya, saya mau tutup ngomong beginilah. Trader itu sebenarnya bukan orang pinter, tetapi mereka yang disiplin. Ya, makanya ada quote mengatakan ya, lu taruh 1.000 orang pinter di dalam satu ruangan, kemudian 10 orang disiplin, yang menang itu 10 orang disiplin itu. Gitu. Ya. Oke, ya ini ya teman-teman cek sendirilah kenapa kok orang disiplin lebih pinter, lebih bisa berhasil dibandingkan dengan orang pinter. Ya, karena orang pinter itu rata-rata biasanya mikirnya itu banyak ya. Ya, sehingga overthinking gitu. Ya kan? Orang disiplin ya udah, gue kan ngikutin pola doang. Dia kan cuma konsisten polanya doang. Ya, nah trader itu harus begitu, udah. Pola berulang, ya dia harus bisa mengulangi. Oh, misalnya gue hari ini bisa untung 100%. Maka gue tahu bahwa gue bisa untung lagi segitu. Ya jadi gue nggak perlu harus panik ya. Wah kayaknya gue nanti ketinggalan nih marketnya. Oh ini gimana nih gini gini. Pokoknya dia ada pola yang berulang dan itu sesuai dengan pola gue. Nah itu yang gue ambil. Udah gue reaksi di situ. Selama dia tidak ada pola itu, gue nggak reaksi. Udah gitu aja. Gitu. Ya. Oke.
Udah ya teman-teman ya, ini mungkin hari ini cukup di sini, nanti tanya jawabnya kita ambil itulah, inilah, ambil besok lah ya. Ya hari Jumat ya. Oke. Udah, thank you ya teman-teman. Saya udahin dulu ya untuk hari ini, 1,5 jam soalnya ya. Oke, cukup ya, kita jadi Jumat ya, Jumat kita baru itu ya, soal tanya jawabnya lah ya. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit ya. Thank you.